Aduh. Hadratal muhtaramin, para syayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang estu kawula takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dengan tema ketutupan das ya raketa. Dengan silaturahmi kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan kembali ke fitrah yang bertempat di Masjid PT Persatuan Islam Tionghoa serta ibu-ibu kemayu temen ya. Wes tua jilbabe kembang-kembang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita semuanya bisa hadir di bawah rintik-rintik air hujan, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk hadir di tempat ini. Kenapa kita semuanya bisa hadir? Atas nama cinta. Cangkeme ngapa ya? Kita semuanya bisa hadir atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam, hadir atas nama cinta. Cangkeme ngapa ya? Kita semuanya bisa hadir atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kalau enggak coba nanti dijajal. Rasa cinta inilah kemudian yang diangkat oleh tokoh sufi namanya Robiah Al-Adawiyah. Bagaimana Bunda Robiah ini mengajarkan kepada kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangan itu atas nama cinta. Saya datang ke sini kepada Bapak Ibu atas nama cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah cinta untuk setarlah, tapi kamu yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Wong tua kemayu temen, wis tua jilbabe pink. Iki lemu temen. Kiai janda kiai. Rabi'ah satu malam keluar dari rumahnya, dia membawa air yang ada di tangan kanannya dan membawa obor yang ada di tangan kirinya. Kayak cangkeme ngapa rasa sempret-sempret. Hei, cangkeme rasa sempret-sempret ganggu bahaya. Cangkeme meneng bae. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan kepada umatnya. Waktu itu Robiah mengatakan, akan aku bakar nikmatnya surga. Hitung-hitung ya sama Allah. Kenapa kamu ngaji? Dari pahala. Kenapa kamu sholat? Pengen dapat. Kenapa kamu sedekah? Pengen dapat kembalian yang lebih banyak. Jadi otak kita itu kayak rentenir. Semuanya serba dihitung. Padahal Allah nantang kita nih orang Purwokerto. Semua umatnya ditantang oleh Allah. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat Allah,
maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Gak usah yang jauh-jauh, yang ada di anggota badan kita. Berapa kita harus bayar ketika Allah memberikan kenikmatan penglihatan kepada kita? Mahal, Bu. Berapa harus bayar secangkir kopi yang baru datang? Oh, gratis ya? Wayai. Cepet temen selak maghrib kesuwat. Iki lah wedange kadowen ngombene kopi cedak rek parek iki goblok temen ya. Nun ya. Ireng temen ki. Inyong pada takon. Yang kandel kayak gini degan apa kambil? Ini namanya kelapa dudu degan. Ya inyong ngombe ki ya mesti ujue nyuwun sewu kerminan. Yang ini bener kopi sangit. Kalau saya kopi minum Pak, tapi kalau kopi susu enggak. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu kayak gitu. Maka kalau disuguh kopi susu biasanya saya akali. Kopinya saya minum, susu ini tak cekeli kayak gitu. Kopi susu. Jadi orang itu kadang-kadang ibadah itu motivasinya cuma dua. Satu, pengen masuk surga. Dua, karena takut dengan neraka. Makanya pembawaan Islam seseorang itu kadang-kadang ditampilkan gara-gara ini. Kalau beribadah berharap surga, mohon maaf motivasinya kamu masuk surga. Besok dapat bidadari 40. Bidadarinya tidak pernah baik menstruasi maupun mencret-mencret. Bidadarinya umur 30 tahun. Jadi orang tua kayak gini, ono ning surga orang anak. Enggak ora kanggo gawe. Wis tua, lemu. Lungguhe ngarep dhewe pede banget. Mesti janda ki ya. Iya. Punya suami. Saya pikir janda. Jadi gambarannya yang terlalu seperti itu. Oh surga itu gini, di dalamnya nikmat. Tapi saya besok masuk surga insya Allah ditemani oleh teman-teman Banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum masuk surga, surganya sudah disurvei oleh Banser. Begitu siap kiainya masuk surga, Bansernya matu mening. Ya kan survei tok ya. Beda kalau ibu-ibu ini insya Allah besok hadroh kan ini menemani saya di surga. Tapi ya itu saya kelon sama bidadari ibu-ibu hadrohan tok kayak gitu. Orang ibadah kok motivasinya cuman itu. Atau sebaliknya ibadah motivasinya karena takut masuk neraka. Maka Islam digambarkan dengan sesuatu yang menakutkan. Yang kemudian saya sampaikan dia untuk menjadi orang yang menuntun dia bersahadat. Waktu kepada saudara Dedi, bro, besok wajah Islam kamu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Islam yang ramah itu hari ini mohon maaf mahal di Indonesia. Sehingga kemudian apa? Yang berbeda kelompok, berbeda golongan pasti dianggap musuh. Tidak dewasa menyikapi perbedaan. Padahal kita adalah ukhwah, akhi, akhon. Artinya apa? Saudara. Yang kemudian diikat dengan bahasa ukhuwah.
persaudaraan. Saya dengan Anda saudara seiman. Saya dengan Anda saudara seislam. Walaupun kita tidak satu suku bangsa, kita tidak satu suku, tidak satu ras. Kita Jawa, di sini ada yang Tionghoa. Saya punya teman Tionghoa, agamanya Katolik. Setelah ketemu saya, matanya itu kayak orang tidur itu. Meleknya cuma dikit. Saya bilang, kamu bangun tidur ya? Enggak, kok mata kamu sipit? Kan saya Cina. Oh ya, saya lupa. Lupa kalau Cina itu sipit. Dan ternyata apa? Kerukunan itu sekarang mahal di Indonesia. Semua orang yang berbeda dianggap musuh. Jangankan beda ideologi, perbedaan amaliyah pun sudah dianggap musuh. Maka banyak amaliyah-amaliyah orang NU yang tidak disukai. Maka ada bahasa-bahasa seperti ini. Sholawat boleh, sholawatan boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan. Mereka bisa bedak nih. Apa bedanya tahlil karo yasin, karo tahlilan? Tahlil kiye durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin kiye durung dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sholawat kiye durung dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Sarung belum dipakai. Kalau dipakai namanya sarungan. Katok belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya, masa gak boleh? Tenah gondal gandul. Kimbak iki yang ngarep dhewe. Kotang belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya kotangan. Masa kotangan gak boleh? Tenang kewer-kewer. Kayaknya ra kotangan gitu. Cangkeme aja sempritan. Maka Rasulullah mengatakan apa? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kopi ini keprimen ya? Diombe ora kok pahit. Diombe kiye ngeres. Iki kopi tok ora kopi susu, susune pak. Kamu gak ada ngomong susu, kan kamu sudah tua. Kadaluarsa. Dia bilang susu saya tidak kadaluarsa Gus, terus fragmentasi. Malah kayak Yakul ya. Saya itu saking seringnya ngopi pak. Saya diminta jadi bintang iklan kopi. Tapi saya nolak. Iklan kopi kayak kabeh ndobosi. Primen iklan kopi susu. Dibuka kopi ini langka susu nih. Kan ada susu nih. Kopi tugu luwak. Dibuka kopi ini orang ana luwake. Iklan kia sing jujur mung siji, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalene ya. Apa bedanya gajah sama bapak-bapak? Bedanya siji. Gajah kia ndase ana belalene. Bapak-bapak belalene ana ndase. Kok kamu malah bayangin belalai sih? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan kamu bisa dikatakan beriman ketika mempunyai cinta dan kasih sayang.
Maka kalau Gus Dur mengatakan begini, Gus Dur itu bapaknya orang Tionghoa, yang bikin hari raya Imlek itu Gus Dur. Maka di makamnya Gus Dur itu ada tulisan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa. Karena dia sangat menghargai semua perbedaan. Di dunia itu yang matanya tidak bisa melihat, tapi hatinya padang itu cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Ibu-ibu tahu yang digendong sama si buta dari gua hantu namanya siapa? Kiye bocah iki. Oh, kayak munyuk ding, sorry ya, sorry. Siapa namanya? Nyemot. Monyet. Gus Dur mengatakan apa? Kasih semua orang. Kalau kemudian dia berbeda agama dengan kamu, kasihilah atas nama dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhanmu, oleh Allah. Makanya saya itu bersyukur. Pondok pesantren saya itu lingkungannya Nasrani. Tetangga saya 60% Katolik. Selatan saya itu pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kalau NU panjang, Muhammadiyah pendek. Ibu-ibu suka yang panjang apa yang pendek? Wow. Keprimen ya, bedanya NU Muhammadiyah kok panjang karo cendek. Iya, NU sukanya panjang, teraweh 20, Muhammadiyah pendek 8. Kalau di Purwokerto sekarang ada aliran ketiga, bukan 20, bukan 8, tapi aliran yang tidak teraweh. Imamnya siapa? Iya. NU panjang. Contohnya lagi sholat subuh, NU panjang pakai kunut, Muhammadiyah pendek tidak pakai kunut. Tapi kalau di Purwokerto sudah tidak ada orang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena sudah jarang yang sholat subuh. Ya, jadi enggak banyak. Bahkan subuhannya pakai usolinya kesiangan jam 7 baru sholat subuh. Usolinya gimana? Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kan gitu-gitu aja bedanya. NU panjang, habis adzan, puji-pujian, panjang. Muhammadiyah nggak ada puji-pujian. Saya haji tahun 2015 ketemu kamatawan Muhammadiyah. Dia bilang, tuh Gus, Mekah Madinah habis adzan nggak ada puji-pujian. Kenapa di Purwokerto habis adzan ada puji-pujian? Saya jawab, ya beda. Bedanya apa? Mekah Madinah durung adzan, masjidnya wis kebak. Laning ngendi ki? Farhan. Wahan. Apa ya? Lahar. Mekah Madinah durung adzan masjid wis kebalan yang lahar. Ya Allah. Sing pujian cangkeme nganti nyonyor. Ya durung teka jamaah. Apa lagi subuhan yang masjid kiye? Astagfirullah lal ngadim. Astagfirullah hal ngadim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Maten mung inyang-inyong bae cangkeme. Panjang, pendek. Habis sholat, NU panjang, wiritan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma anta salam. Muhammadiyah pendek. Muhammadiyah kancane inyong kiye nyen sholat, kelasnya mat kolamcing, komat teko salam plencing. Komat nembe mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin.
Bahkan dungane jomblo saiki kayak kiye. Jenenge cah wadone dirabi karo wong liya, apa dongane? Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Amin cie. Ucap lemu temen ya. Di dunia itu yang sering dibully ada dua, satu jomblo, dua orang gemuk. Kok kamu gemuk jomblo, kelar hidup loh. Apalagi ya Allah sawak weteng kabeh ki. Sebenarnya kamu gak gemuk kok. Cuman perut kamu kayak pahala bulan Ramadan. Apa? Berlipat-lipat. Sakit temen ya. Serah apa ya. Yang penting sehat. Ya bojo kira sayu-ayu, yang penting metengan kayak gini apa. Daripada ayu-ayu rasa meteng ya. Iki mesti metengan. Sandalnya ketuker karo bojone meteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Perbedaan itu pasti ada. Maka kenapa kemudian muncul istilah madhab. Karena imam madhab itu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Maka muncullah Hanafi. Maka muncullah Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Maka muncullah Imam Malik bin Anas. Maka muncullah Imam Hambali. Kenapa? Karena memang perbedaan itu sunnatullah. Maka kita tidak boleh alergi dengan. Contoh, orang tahiyat saja, imam 4 itu semuanya beda. Syafi'i, bagaimana cara tahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Tutup, tek, selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau Imam Hanafi beda lagi. La illallah. Pun maning. Impoten matane, impoten keprimen ya. Driji kok impoten. Kita cilik ngacengan temen ya. Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Sudah selesai. Kalau Imam Hambali beda lagi. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Sadalla ilaha illallah dan Rasulullah. Allah. Setiap ketemu kalimat Allah, toing, 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 toing. Kalau Imam Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir gerak gak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Tapi yang gerak cuman dirijinya tok ya. Kepalanya gak usah ikut-ikutan begini loh ya. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Kebanyakan orang Nahdlatul Ulama. Anda mau pakai Hanafi begini-begini boleh. Pakai Hambali tuing, 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 boleh. Maliki, weng, 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 boleh. Ya nggak boleh, begini-begini. Masa tahiyat begini, kepriman. Pak Kapolsek, seneng sing ndi? Ngene-ngene. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau perbedaan seperti itu sudah nggak usah diperdebatkan. Anda kunut, tetangganya nggak kunut, ya sudah. Masa masjid jadi korban kunut? Gara-gara kunut satunya nggak mau ke masjid. Mau dibicarakan baik-baik. Makamnya. Ini mohon maaf. Ayat ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad ketika mau mensolatkan jenazah orang kafir.
namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini anaknya masih Abdullah ini kafir. Ketika mati minta disolatkan oleh anaknya. Ketika Kanjeng Nabi mau sholat turunlah ayat ini. Jadi yang nggak boleh didoakan disolatkan itu orang kafir. Sementara kalau sesama umat Islam harus didoakan. Ayat ini dijadikan legitimasi untuk menolak tahlilan. Itu namanya jaga sembung bawa golok. Gak nyambung blok. Saya ditanya, Gus Miftah bisa gak membuktikan doanya orang hidup diterima oleh yang mati? Bisa. Saya kenapa hari ini pengajian saya padatkan? Karena saya malam hari harus segera berangkat ke Jakarta. Besok pagi jam 5 saya terbang ke Malaysia. Keperluannya satu memeriksakan istri saya. Yang kedua saya dapat undangan dari Raja Kelantan Malaysia. Mewakili Nahdlatul Ulama. Berbicara tentang kematian. Mengapa cengengesan? Naksir inyong ya. Sorry kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen ya. Jadi acara saya batalkan gara-gara itu. Saya mewakili Nahdlatul Ulama untuk berbicara tentang tahlilan di negara Kelantan Malaysia yang ngundang rajanya. Saya ditanya, Gus Miftah bisa nggak membuktikan doa orang hidup diterima oleh yang mati? Bisa, gampang saja. Saya kirim surat, umpamanya sama kamu, namanya siapa? Yang wajahnya kasihan inilah. Nama mereka siapa? Siapa? Fuadi. Kok jenenge luwih apik daripada Raine ya? Kepada yang terhormat Saudara Fuadi dengan alamat Lahar Purwokerto. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat saya titip ke Pak Pos. Pak Pos tolong suratnya diantar ke Fuadi. Orangnya yang mana Gus? Itu yang wajahnya kasihan. Yang kayak apa sih? Yang wajahnya kayak kotak infak. Surat dikirim Pak Pos dari Jogja ke Purwokerto. Sampai Purwokerto, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima oleh Fuadi, surat saya tidak balik ke Jogja. Tapi kalau surat saya balik ke Jogja, berarti surat saya tidak diterima oleh Fuadi. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu, kalau Anda kirim surat Fatihah untuk yang mati, biasanya balik napa mboten? Balik napa mboten? Mboten yen mboten balik berarti diterima. Orang percaya mau karo. Diterima. Lagi Rasulullah mengatakan kalau kamu melintasi kuburan maka ucapkanlah salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salam kita kepada ahli kubur dijawab apa enggak? Dijawab. Kok kula mboten krungu Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Melayu. Bansre melayu. Bajingan melayu. Tapi ingat, walaupun menjawab salam hukumnya wajib, ada satu salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam di dalam sholat. Jangan dijawab. Ntar bapaknya ngimami sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya, selawatan tentang kematian. Iso nabi ora? Koyon. Ora iso nabi kekrek kayak gitu. Ya, selawatan ya. Salli wa sallim dan iman ala mada salli wa sallim daiman ala mada
Ora pas. Malah kayak ledek munyuk ya. Lagune kepriwe, tabuhane kepriwe. Ora pas tabuhane. Apa dibalik? Inyong nabui Rika ngaji kiye. Ora penak temen ya. Oprak-oprak tung-tung prok. Ora gaul temen ya. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman ala madha wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Iki lak naboe tok-tokan iki ya. Hei masa tapi mau kayak the power of mbok. Suaminya petani, brosnya pacul. Sing modar bojone kiai, brosnya apa? Mik. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim ala madha sholli wa sallim daiman ala madha wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebaca temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala madha sholli wa sallim daiman ala madha wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Enggak ada masalah. Santai. Saya bilang santuy. Anak-anak Banser gak punya musuh, betul? Banser tugasnya hanya satu, mengawal kiai dan ulama. Maka saya bilang ibu-ibu kalau mau cari menantu pilihlah Banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Kiai saja dijaga apalagi anakmu. Iya. Jangan pernah menikahkan anakmu dengan tukang syuting.
Kalau kamu menikahkan anakmu dengan tukang syuting, ora bakal diapak-apak neblas, mau diinjen tok kayaknya. Diintip tok. Dicekel wae ora. Apalagi ngerabake anak karo politisi, ya lamun janji-janji tok. Ora bakal dicoblos. Nikahkanlah anakmu dengan kiai. Iya. Umat saja diopeni, apalagi anakmu. Apalagi kiai ini rambutnya gondrong. Tapi ya sorry, saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya. Orang kaya awakmu malah gaul, aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Apa? Buka kacamata nih. Kok kamu nafsu banget sama mataku? Saya pulang umroh lewat bandara Jeddah pakai kacamata sama pakai tongkat. Begitu sampai bandara, polisi semuanya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya pede, tang. Sampai bandara. Pak polisi, kenapa semua ketika saya datang suruh minggir? Jelas ada orang buta lewat, katanya. Matane tak bilang. Kenapa? Buka ya. Ini enggak saja sudah jatuh cinta. Apalagi saya buka termehek-mehek. Shallu ala Nabi Muhammad. Rukun sesama anak bangsa, kita dipersatukan atas nama ukhuwah watoniyah. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda golongan, tidak ada alasan untuk bermusuh-musuhan. Jawa tidak boleh bermusuhan dengan non-Jawa. Maka keberadaan orang seperti Tionghoa bukan musuh bagi kita. Karena yang tinggal di Indonesia selama mengakui NKRI dan ideologi Pancasila itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Tapi orang-orang yang tidak mengakui Pancasila, tidak mau mengakui NKRI, silahkan tinggalkan Indonesia. Kan begitu. Enggak senang dengan Pancasila, ya minggat toh. Betul? Enggak suka dengan NKRI, silakan tinggalkan Indonesia. Teman-teman saya orang Tionghoa, KTP-nya sudah Indonesia dan dia cinta dengan Pancasila, berarti dia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun beda agama, tetangga saya Katolik, nggak ada masalah. Di depan pondok saya punya kolam, ikannya banyak. Pendeta pengen ngajak mancing saya. Gus, boleh nggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Boleh. Yuk kita berangkat. Sampai kolam, pendetanya bilang sama saya, Pak Kiai, Pak Haji, kaki saya korengan, nggak boleh kena air. Terus gimana dong? Mbok tolong saya digendong. Oke. Akhirnya pendeta saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wah, tajam mata nih, tak bilang. Akhirnya pendeta saya lempar ke air, peyur. Pendetanya tanya, kenapa saya dilempar ke air, Kiai? Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah, indah. Kita beda agama tidak untuk musuh-musuhan. Seumur hidup saya kenal Deddy Corbuzier, saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam. Tapi dia sering bertanya tentang Islam. Sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Tapi belum pernah saya ngajak dia sekalipun. Maka begitu seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim.
saya pengen jadi orang Islam, saya tolak. Gak usah, kamu gak usah masuk Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Kamu gak akan kuat. Cukup aku saja Ferguson. Karena saya gak mau orang masuk Islam main-main, betul? Saya bilang sama dia, famang syaa fal yu'min, famang syaa fal yakfur. Yang mau iman imanlah, yang mau kafir kafirlah. Allah nggak pernah memaksa. Maka bahasa Al-Quran apa? La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Begitu orang sudah punya pilihan agama masing-masing, toleransinya apa? Lakum dinukum. Selesai. Maka saya bilang, kalau orang Indonesia nggak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung ada dua, kalau nggak Kristen Islam. Buktinya apa? Burung Kristen ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaci. Mano empret kaci kia, mano empret sing dase putih. Berarti bapak iki meh empret kaci. Rambutnya mulai putih. Bahkan burung gereja senengnya tinggal di masjid. Gak ada larangan burung gereja dilarang masuk. Burung gereja seneng tinggal di masjid. Malah Pak Haji gak pernah masuk ke masjid. Ini namanya hajingan. Tapi kalau ikan agamanya pasti Katolik. Buktinya apa? Ikan yang paling namanya paus. Saya dijemput tetangga saya habis Natalan ngajak piknik orang sekampung. Saya dijemput pakai bis. Begitu saya naik bis saya bilang Bismillah. Diprotes sama pendeta. Sorry Kiai, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Matane tak bilang. Sampai jalan ada hujan lebat, petir menyambar. Dar 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 dar. Pendeta bilang haleluya haleluya. Salah pendeta. Sepengetahuan saya itu bukan haleluya tapi halilintar. Gitu kan. Indah itu. Sampai pantai saya pakai sarung, lupa nggak pakai celana dalam. Anginnya kenceng, sarung saya membuka, wut. Pendeta bilang, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Kan kayak gini alif. Tapi alif yang melungker ya kayak wow. Santai. Orang Indonesia pemahamannya pas-pasan ngawur. Orang Islam haram menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara lambang Natal. Mbok kamu belajar dulu ke Eropa. Kenapa lambang Natal itu pohon cemara? Setahun yang lalu pas musim dingin saya dakwah di Eropa. Saya berkesempatan mampir ke Swiss, Belanda, dengan beberapa negara Eropa yang lainnya. Ketika saya ke Swiss, di Monti Tlis itu minus 20 derajat. Dan semua pohon rontok kecuali pohon cemara. Kenapa pohon cemara dijadikan lambang Natal? Karena di musim dingin, pohon yang bisa bertahan hanya pohon cemara. Gitu kok marah sama pohon Natal. Haram cemara. Sejak kapan pohon punya agama? Goblok, goblok. Kayak ada kasus seorang stand up komedi namanya Coki Muslim, masak daging babi dicampur kurma. Ini mau diancam bunuh. Akhirnya ngomong sama saya, YouTubean sama Deddy Corbuzier. Saya ditanya, Gus, apakah orang masak daging babi dicampur daging babi dicampur kurma itu penistaan agama? Saya bilang tidak. Pertanyaan saya, sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma Islam. Yang makan kurma tidak hanya umat Islam, orang Timur Tengah walaupun orang Yahudi juga makan kurma. Yang makan babi tidak hanya umat Kristen, orang Islam ya tapi ndelek. Contoh Fuadi. Berarti boleh Gus, daging babi dimasak dengan kurma. Ya terserah kamu. Kesalahan kamu
Satu, gara-gara kamu mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lagi cangkem bosok. Ibu tahu babi itu mengandung apa? Pasti jawabannya cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Kan bukan anaknya Fuadi. Apa sih ngeloni babi Fuadi? Pemahaman seperti ini sekarang mahal, Pak. Semua orang dianggap musuh dan ini ancaman bagi NKRI. Tidak memahami arti Bhinneka Tunggal Ika. Saya ditanya, kok Gus Miftah fanatik dengan Pancasila? Iya. Karena Indonesia ini banyak suku bangsa dan yang bisa mempersatukan, mengikat suku bangsa dalam satu negara kesatuan adalah Pancasila. Coba suku bangsa di Indonesia dari ujung timur Banyuwangi ada suku namanya Osing, bahasanya Osing. Son. Nyebrang dikit ketemu Madura, bahasanya sudah beda lagi. Orang Madura kalau daftar polisi pasti ketolak. Kenapa? Berhitungnya salah terus. Berhitung tuh satu, gagal. Nyebrang lagi ketemu mana? Surabaya, bahasanya agak kasar dikit. Jancok. Kok Gus Miftah kalau ngomong dancok fasih kan saya tahu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ke barat lagi ketemu mana? Solo, Jogja, bahasanya halus, orangnya kayak saya, halus. Loh, istri saya tuh kalau sungkeman setengah jam. Abah kaulah ngaturakan Sugeng Riyadi mbok menawi kalau gak ada kalepatan sak lima saking ucapan salah kasange tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak cara godhong sesuai kayu sak coklek. Kula nyuwun agunge sesamudra pangasami Abah. Muah. Jajal wong Purwokerto ketemu bojone kosong-kosong ya Pak. Iki. Bojone nyong kayak iki. Begitu bojone Inyong ngomong kayak gitu, Inyong jawab, iya Bune, sing tua kayak Inyong oke salahe, sing nom akeh lupute, bocah cilik oke sangune jomblo, oke pertanyaane. Ke barat lagi ketemu mulai ngapakiyah. Orang ngapak orang kepenak. Mlebu Kebumen, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Tegal, Purwokerto. Wes, ngomongnya blokuduk kayak gitu. Bedanya cuman siji, lah wong Jawa Wetan nganggo O, wong Jawa Tengah nganggo A. Sego dadi sega, boto jadi bata, loro dadi lara. Tapi ning Purwokerto ora ana kantal, ora ana kaya iki. Kontal. Tal. Inyong ngaji ning omahe dalang entus tahun 2007. Ditawari udut nganggo bahasa ngapak. Wah kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocote siapa ya Allah? Inyong ngaji nang Kebumen. Ketua panitia sambutan kayak kiye. Inyong wingi sowan daleme Gus Miftah. Arane manjing dalam Gus Miftah kiye anak gapura, arane gapura sugeng teka. Lah Inyong mikir apa ya gapura sugeng teka? Ternyata gapura selamat datang, selamat sugeng datang teka. Nang Yogyakarta kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Apa maning? Ternyata monumen Jogja kembali. Dulu musim wartel. Kalau kita telepon ke suatu tempat, kok sibuk, jawabannya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau yang ditelepon nomor Purwokerto beda. Ditelepon sibuk apa jawabannya? Nomor telepon yang sira tuju langka. Telepon mening ya. Ke barat lagi ketemu apa? Bangsa Sunda. Beda lagi omongannya. Kadiduk kadunya teh menduduk dinyaknya. Cicing mahulah gandeng deh kucing mah diserondeng.
Yang lucu orang Purwokerto main ke kampung Sunda. Begitu main ke kampung Sunda nginjak tembelek. Langsung orang ngapake takon, "Taina siapa ge?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang Purwokerto gak percaya, "Inyong ora percaya taina urang kok gedene sekiye." Inyong wis pantes ya dadi wong ngapak ya. Apik ya? Cangkem ngapak kayak kiye ya. Sejarahnya cangkeme wong ngapak kiye gara-gara sing wedok nangis ditapuki karo bojone. Dadi ngomongnya blok-blok. Ngulon maning ketemu suku apa? Betawi. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Cangkeme. Dia ngomong apa coba? "Kepala lu gua masukin." Cie. Dan yang bisa mempersatukan semua suku itu adalah Pancasila. Madura dengan segala kelebihannya, Jawa dengan segala kelebihannya, Ngapak dengan segala kelebihannya. Maafi muskilah. Kalau di Kebumen itu tawarin rokok bukan isu-isu ngobori cocok, tapi ngomprongi congor. Sunda dengan kelebihannya, Betawi dengan kelebihannya, semua dipersatukan atas nama ukhuwah watoniyah di bawah Pancasila. Pun ngoten mawon. Jenengan dereng salat ngasar. Nggih, kula gajeng pindah nggon teng kota mriku mesake nggih. Dongake penting sehat nggih. Sing teko mriki muga-muga sing wedok mulih meteng meneh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadah wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Piti matur